Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat sore sahabat Gemilang. Luar biasa, sore hari ini 24 Oktober 2025 bertepatan dengan cuaca yang sudah turun hujan di sekitar Studio 1 LPPL Radio Gemilang FM. Sore hari ini kita ketemu lagi di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait tema-tema tertentu yang tentunya nanti akan membawa manfaat untuk Anda semuanya sahabat Gemilang. Dan kebetulan sore hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik yang perlu Anda ketahui, yaitu terkait kesiapsiagaan Borobudur menghadapi musim penghujan. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Gemilang FM. Langsung kita sapa. Yang pertama akan Dharma sapa dulu. Beliau adalah Bapak Edi Wasono selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat hari ini Pak Edi? Siap, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dingin, hujan, pokoknya tetap sehat ya? Iya, harus sehat. Harus sehat. Oke, kayaknya kalau Pak Edi dari dulu apapun kondisinya tetap sehat dan fight terus iya, ya? Harus fresh terus. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Sugeng Rawuh, selamat datang dan terima kasih hadirnya di kesempatan kali ini. Yang berikutnya dari yang pojok sebelah kiri ada Bapak kita tercinta ini. Pak Camat Borobudur, Pak Asbianto. Terima kasih atas hadirnya. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Dharma. Sehat hari ini? Selamat sore pendengar semuanya. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat walafiat ya Pak Bian. Amin. Oke, sudah selesai dinas kemudian langsung meluncur. Siap kita menyapa masyarakat. Kehujanan nggak Pak? Alhamdulillah. Kehujanan dari kantor. Kehujanan dari kantor. Oke, terima kasih Pak Bi atas hadirnya di kesempatan hari ini, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait kesiapsiagaan Borobudur menghadapi musim penghujan. Dan yang di tengah-tengah ini adalah teman Dharma Wijaya. Ini salah satu relawan, salah satu volunteer yang memang ketika ada kecelakaan di sana langsung saya udah nomor 1, kecelakaan di sana nomor 1, ada pohon tumbang di sana nomor 1 sampai di sana. Ini adalah Ketua FPRB Kecamatan Borobudur, Mas Nur Fauzan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ini saya terbiasa manggilnya Mas Oh Yes gitu kan. Oh Yes atau Nur Fauzan? Oh Yes aja ya? Iya. Oh Yes aja ya. Oke, sehat Mas Oh Yes? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat badan? Sehat badan. Sehat kantong? Amin. Amin. Oke, dan sekali lagi sore hari ini ada tema yang menarik, yaitu tentang kesiapsiagaan Borobudur menghadapi musim penghujan. Ini memang saya belum tahu nih apakah memang ini di bulan Oktober ini memang sudah beneran masuk di musim hujan atau mungkin ini juga masih termasuk musim kemarau basah. Saya juga belum paham dan juga belum mengetahui data-datanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dulu deh dengan Pak Edi Wasono selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang. Kondisi yang ada Pak Edi hari ini di Kabupaten Magelang, apakah memang benar untuk Oktober ini sudah mulai musim penghujan atau memang cuacanya atau iklimnya seperti apa Pak Edi? Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih. Ini selamat sore untuk pendengar setia Radio Gemilang. Ya. Saat ini kami ingin menjelaskan bahwa kondisi saat ini adalah proses akan memasuki, Pak Dharma, akan memasuki dari musim kemarau ke musim hujan. Ini baru proses akan. Ini baru proses akan. Oke. Tetapi situasi musim yang tidak menentu ini, ini yang menentukan anomali musim. Sehingga saat ini sebetulnya sesuai dengan informasi dari BMKG itu adalah kemarau basah.
saat ini ya. Ya, sehingga Oke. ancamannya adalah hujan yang sewaktu-waktu itu dari intensitas ringan, sedang hingga berat. Oke. Nah, sehingga apa yang harus kita waspadai, apa yang kesiapsiagaan bagi kita, kita harus mempersiapkan diri, hati-hati, jaga kondisi kita semuanya, termasuk barangkali yang kehidupannya di pinggir lereng, di pegunungan, di alur sungai dan lain sebagainya. Karena apa? Karena potensinya adalah bisa mungkin banjir. Kemudian yang di lereng Merapi bisa jadi itu lahar hujan. Lahar hujan, betul. Bisa menjadi tanah longsor. Tanah Ini yang harus longsor. antisipasi. Ini proses dari musim kemarau ke musim hujan ini yang cukup ancamannya adalah cukup hujan yang ringan, sedang hingga berat. Sehingga kami minta masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang dan secara spesifik barangkali ini di Kecamatan Borobudur ini nanti untuk lebih berhati-hati seperti itu. Oke, ini kan baru saja masuk ya Pak ya, Iya. proses peralihan gitu kan. Betul. Nah, kalau di Kabupaten Magelang sendiri, saat ini apakah memang sudah ada kejadian-kejadian yang menonjol terkait dengan bencana itu tadi, Pak Edi? Iya, di Kabupaten Magelang ini secara umum ya, itu potensi ancamannya sudah cukup besar. Cukup besar? Cukup besar. Oke. Sehingga sehari kemarin hari Jumat itu sudah hampir 45 titik. 45 Iya. titik. Baik itu dari angin kencang yang Iya. berakibat pada atap rumah, kemudian tanah longsor yang berakibat pada rumah yang roboh, Iya. ataupun termasuk korban. Nah, korban ini kemarin ada 2, satu di Salaman, di Kerasak, yang satunya di Muntilan. Itu pun sudah kita selesaikan seperti itu. Nah, kita minta kewaspadaan masyarakat nih, Mas Dharma. Oke. Ya, ketika hujan lebat, mohon sekiranya untuk tidak berteduh di bawah pohon yang berpotensi tumbang. Oke, tidak berteduh di bawah pohon yang berpotensi tumbang. Iya. Iya. Yang kedua, untuk tidak berteduh di bawah baliho. Oke. Nah, ini 2 ancaman ini kemarin sudah mengarah ke manusia. Oh, seperti dan memang itu. kejadiannya sudah ada. Kejadiannya sudah ada, sehingga kami setiap kali edukasi kepada masyarakat ini kita sampaikan secara terus-menerus agar tidak ada korban manusia, korban harta benda. Apa yang diharapkan? Kesiapsiagaan dari kita semuanya. Oke. Karena bencana itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Meskipun kami selaku SKPD menjadi koordinator, kami akan selalu mengajak baik ini relawan, baik pemangku kepentingan Pak Camat, ataupun LPBD, Pak Kades, stakeholder yang ada. Yuk, Iya. kita rame-rame bagaimana untuk bisa mengantisipasi, untuk bisa mengajak masyarakat untuk menjaga alam. Menjaga alam. Agar ya. alam menjaga kita, seperti itu. Timbal baliknya seperti itu ya. Iya, Oke. harapannya seperti itu. Luar biasa. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, potensi bencana yang ada di Kabupaten Magelang ini memang boleh saya katakan cukup besar ya. Iya. Apalagi mengingat demografi yang ada di Kabupaten Magelang ini kan juga banyak sekali pegunungan, ya kan. Kemudian banyak sekali lereng-lereng atau tebing-tebing ya. Itu yang Betul. memang harus dihindari. Nah, sekarang berkaca kepada Borobudur, kita agak bergeser ke lebih spesifik ke Borobudur. Jadi seperti yang saya obrolkan tadi sebelum kita on air bahwa kadang-kadang di satu kondisi tertentu Borobudur ini bisa menjadi salah satu barometer nasional bahkan internasional karena ada namanya Borobudur itu. Iya. Nah, Pak Camat Borobudur, Pak Bi, seperti yang kita tahu Borobudur ini kan geografisnya sebagian ada yang di lereng bukit, ya kan, bahkan ini sangat terjal sekali, apalagi yang ada di daerah Tok Songo ke selatan, Giripurno kan itu, apalagi mengingat di tahun kemarin, jadi kompleks ini, ketika musim hujan, ya tanah longsor, angin kencang, tapi ketika musim kemarau, ya kekeringan dan sebagainya. Nah, Pak Bi, di Borobudur sendiri, apakah memang kondisinya seperti itu dan bagaimana selama ini pemerintah Kecamatan Borobudur menyikapi atau mengantisipasi terkait
bencana yang ada di Kecamatan Borobudur. Silakan Pak Bianto. Terima kasih Mas Dharma. Kepada segenap pendengar, izin kami dari Kecamatan Borobudur menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kondisi Borobudur, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata nasional, yang merupakan juga destinasi internasional. Yeah. Dan kalau boleh matur, apapun yang terjadi di Borobudur akan viral. Sebagai contoh, ada 7 kasus malaria di Borobudur, langsung beritanya kemana-mana. Namun 50 di Purworejo, beritanya adem ayem. Artinya ketika itu mensikapi hal tersebut, kita harus satu gerak cepat. Respon kemudian, cepat ya. Kemudian gerak cepat, terus untuk menyelesaikan kita harus gerak bersama. Ibarat pacuan, kita harus kercep, harus geber. Iya. Nah, ini konsep kita di Borobudur seperti itu. Terus perlu Mas Dharma dan juga segenap pendengar ketahui bahwasanya Borobudur merupakan sebuah daerah dengan potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Yeah. Satu terkait dengan longsor. Di Kabupaten Magelang potensi longsor terbesar ada di Salaman. Kemudian yang kedua adalah di Borobudur. Di Borobudur. Ini terkait dengan longsor. Kemudian terkait dengan di musim kemarau, kita menjadi salah satu daerah yang cukup prihatin terkait dengan air bersih. Utamanya sebelum masuknya PDAM dari Candi Mulyo. Di tahun-tahun awal kita tengarai 6 desa yang dropping air, tapi ketika tahun 2021 kita sudah merambah sampai 11 desa yang 11 desa. Air. Di tahun 2024 kemarin tercatat kita sekitar 56 kali dropping air yang dilakukan oleh BPD maupun FPRB terkait dengan air bersih. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita terkait dengan kebencanaan cukuplah tinggi di Borobudur. Oleh karenanya kami mengimbau segenap warga, segenap masyarakat Borobudur, seperti hanya disampaikan oleh Pak Edi, kita berbaik-baiklah dengan alam. Alam akan berbuat baik pada kita. Gitu ya. Oke. Pak Camat, kalau ini kan masuk musim penghujan. Tadi Pak Edi mengatakan ini baru masuk ya. Jadi bukan belum beneran musim penghujan, tapi ini baru masuk. Nah, di Kecamatan Borobudur sendiri, apakah ada daerah-daerah yang memang menjadi pantauan khusus atau menjadi daerah yang yang diprioritaskan untuk dilakukan sebuah mitigasi bencana dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini, Pak? Terkait dengan kebencanaan ada perhatian khususnya ketika bulan Oktober November ini. Ini biasanya terjadi longsor yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah Desa Giri Purno, Harjo, Giri Tengah, kemudian Majak Singi dan Kenalan serta Mikalan. Utamanya adalah di lereng-lereng Menoreh. Ini potensi kebencanaan terkait longsor sangat-sangat tinggi. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan peralihan musim. Ketika terjadi peralihan musim biasanya ada kebencanaan berupa angin yang tidak terkendali, dan ini menimpa beberapa desa utamanya di daerah bawah. Ada Kembang Limus, ada Borobudur, kemudian di Ngargogondo juga merupakan potensi angin ribut yang ketika peralihan musim harus kita cermati. Berarti memang kompleks ya? Iya. Oleh karenanya ketika musim-musim semacam ini kita sudah mengantisipasi informasi pada Pak Kades. Pak Kades ketika peralihan musim biasanya angin puting beliung, angin kencang yang tidak terkendali. Oleh karena persiapkan kiri kanan pemukiman, pastikan tidak ada pohon dengan dedaunan yang rimbun sehingga ketika ada angin kencang tidak berpotensi untuk roboh dan sebagainya. Ini salah satu usaha kita. Siap. Kompleks loh, Mas Oyes. Borobudur itu. Ketika musim hujan, ancamannya tanah longsor, ya kan, banjir. Tapi ketika peralihan, angin juga ternyata bukan artinya ancaman itu tidak hanya akan mengancam kepada warga-warga yang ada di lereng Menoreh, ya kan, pegunungan Menoreh, tetapi warga yang ada tidak di situ pun juga sangat terancam. Nah, bagaimana kemudian FPRB ini menyikapi atau menyiapkan sebuah tim atau bagaimana sampai hari ini untuk dalam rangka mitigasi bencana yang ada? Om Oyes, silakan.
Terima kasih Mas Dharma. Untuk FPRB sendiri, Ya. sebelum memasuki puncak musim penghujan, kita sudah standby semua Mas. Untuk peralatan juga personil, dan nantinya mulai tanggal 1 November sudah kami piketan di posko FPRB, piket gabungan Mas. Piket gabungan? Ya. Artinya gabungan ini dari Polsek, Oke. Koramil, Bagana NU, Ubaloka, Orari, LPBD, dan FPRB, sama kita menggandeng komunitas Jeep Parang Menoreh Mas. Oke. Itu nanti dalam rangka seperti apa? Nanti kita mulai tanggal 1 itu sampai 15 November kita piketkan 2 shift Mas. Mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 1 malam kita piketkan masing-masing dari komunitas 2 personil. Artinya teman-teman gabungan ini yang akan standby 24 jam? Iya, betul. Oke. Ini awalnya idenya dari mana sih Om? Untuk bisa mengumpulkan ini? Idenya kita sering berkomunikasi Mas. Tentunya dari dukungan dari Forkom Pimcam dan teman-teman yang dari komunitas di Borobudur, khususnya dari rekan-rekan dari LPBD, desa masing-masing, dan paguyuban kepala desa. Oke, berarti memang sudah diantisipasi sedemikian rupa ya. Betul. Kalau personel FPRB sendiri saat ini yang ada di Kecamatan Borobudur ada berapa? Untuk personel yang masuk di FPRB sekitar 50 Mas. 50 orang. 50 personel. Dan untuk LPBD semua LPBD di wilayah Borobudur ada 20 desa sudah ada semua. Sudah ada semua? Sudah. Berarti seluruh perwakilan desa ada semuanya di situ? Sudah ada, juga dari masing-masing desa juga sudah mempunyai peralatan sendiri. Nah, kalau nanti ada informasi dari desanya masing-masing masuk ke FPRB, ke kita nanti yang di posko kita siapkan untuk langsung ke lokasi Mas. Oke, siap. Kalau akhir-akhir ini apakah memang sudah ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menonjol di Kecamatan Borobudur yang kemarin misalnya baru ditangani atau apa? Ya, untuk kejadian belum ada Mas. Alhamdulillah belum ada. Dan jangan ada, mudah-mudahan. Jangan ada, mudah-mudahan tetap aman Mas. Iya. Kalau Borobudur aman, teman-teman FPRB siap membantu di wilayah kecamatan lain. Oke, siap. Artinya teman-teman yang ada di FPRB Borobudur ini bukan hanya untuk wilayah Kecamatan Borobudur saja. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang di luar Borobudur memerlukan bantuan, sudah selalu standby siap ya? Sudah kami komunikasi dengan teman-teman. Kalau ada informasi kecil apapun kita siap berangkat. Oke, siap. Terima kasih. Dan tentunya nanti setelah ini kita akan ke Pak Edi Wasono lagi terkait mitigasi bencana yang memang sekiranya perlu dilakukan di Kabupaten Magelang, khususnya di wilayah Kecamatan Borobudur yang sudah dilakukan oleh BPBD sendiri. Nanti bentuknya seperti apa, kemudian support personilnya seperti apa, nanti akan kita bahas Pak Edi. Tapi setelah ini, karena kita akan break sejenak, Bapak-bapak narasumber yang sudah hadir, dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali ngobrol bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Edi Wasono, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, kemudian ada Pak Subianto, Pak Camat Borobudur, dan juga Bang Oyes atau Bang Nur Fauzan, Ketua FPRB Borobudur. Setelah yang satu ini, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah.
sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Gres, Pak. Mas Gres? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Gres ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Gres, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Gres hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Hai sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang kembali berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna mendukung peningkatan partisipasi respon dan internal pegawai, eksternal atau pengguna layanan dan vendor, expert atau pakar, dan stakeholder. Pelaksanaan SPI tahun 2025 berlangsung dalam periode Juli hingga Oktober 2025 di kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Survei dilakukan secara daring atau online melalui pesan WhatsApp, email, dan menggunakan QR Code yang terpasang pada masing-masing perangkat daerah. WhatsApp Blast internal di 0811 1919 4760, eksternal 0811 1919 4761 atau expert di 0811 1909 1198. Jika Anda menemui kendala saat pengisian, bisa menghubungi melalui email spi@kpk.go.id. Dengan berpartisipasi, Anda membantu mewujudkan Kabupaten Magelang yang berintegritas dan bebas korupsi. Ingat, berani mengisi, habisi korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Halo, selamat sore dan terima kasih Anda masih stay bareng Dharma Wijaya di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Kali ini masih tentang kesiapsiagaan Borobudur menghadapi musim penghujan. Dan masih bersama dengan kami 3 narasumber, ada Pak Edi Wasono terkait atau selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, dan juga Pak Subianto, Camat Borobudur, dan juga Om Nur Fauzan atau Om Oyes selaku Ketua FPRB Kecamatan Borobudur. Seperti yang sudah Dharma janjikan tadi, kira-kira apa sih mitigasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang di wilayah Kabupaten Magelang, khususnya di wilayah Borobudur, apalagi khususnya untuk tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memang rawan bencana seperti di lereng-lereng pegunungan dan sebagainya. Langsung kita ke Pak Edi Wasono. Pak, selama ini mitigasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang seperti apa? Apakah memang mitigasi sudah ada, sosialisasi juga sudah ada, atau seperti apa Pak Edi? Monggo silakan. Ya, terima kasih. BPBD saat ini sudah melakukan mitigasi bencana, artinya pengurangan resiko bencana itu sudah kita tekan seminim mungkin sesuai dengan bentuk ancaman potensinya. Sebagai misal, ketika kita melihat peta itu patut diduga bahwa di desa tertentu potensi itu tanah longsor, maka kita akan memasang satu EWS, Pak Dharma, Early Warning System. Oke. Itu hanya bisa untuk mendetek gerakan tanah. Tapi setelah biar tidak longsor, bagaimana mitigasinya seperti itu? Iya, betul. Maka kita siapkan yang namanya vetiver. Vetiver itu sebuah tanaman untuk menghambat gerak tanah agar tidak terjadi longsor, dan itu beberapa kali sudah kita pasang di wilayah Borobudur. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi itu benar. Jadi potensi ancamannya itu cukup besar, baik itu tanah longsor, pohon tumbang, banjir, maupun kebencanaan yang lain. Sehingga mitigasi bencana itu di samping kita melakukan pemetaan, juga edukasi maupun sosialisasi dan komunikasi rutinitas kita laksanakan. Selalu ya? Selalu. Baik itu dengan unsur LPBD, UPRB, perwakilan dari kecamatan. Artinya bahwa BPBD itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui lebih jauh potensi-potensi
yang saat ini dikhawatirkan itu akan mengganggu kestabilan di dalam kebencanaan kita. Itu untuk wilayah Borobudur. Tapi untuk wilayah yang lain termasuk di KRP 3, tadi yang disampaikan ada pertanyaan dari Dukun itu, kita juga mengantisipasi Pak, dan kaitannya ketika hujan di puncak Merapi yang berpotensi untuk lahar hujan. Apabila itu sampai mengkhawatirkan kehidupan manusia, maka kita akan melakukan mitigasi bagaimana masyarakat sekitar itu nanti kita fungsikan. Ketika itu sudah mengancam jiwa manusia, termasuk erupsi Gunung Merapi. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau, karena sifatnya adalah sementara. Kalau nanti sudah landai, aman, akan kita kembalikan. Karena Merapi saat ini masih dalam keadaan siaga di level 4. Potensi ancamannya untuk manusia masih tinggi. Sehingga saya menyarankan untuk hati-hati ketika kita melakukan aktivitas di sekitar sana, dijaga apabila nanti ada luncuran awan panas, kemudian nanti ada aktivitas yang lain dari Merapi itu, untuk selalu berhati-hati, waspada, jaga diri, jaga lingkungan, jaga sesama, hidup untuk selalu berdampingan. Jadi mitigasinya seperti itu. Komplit ya berarti ya? Iya. Bukan hanya pencegahan juga, tapi sosialisasi ini yang menurut saya sangat penting juga ya. Menyadarkan ya. Betul. Nah, berkaca kepada beberapa kasus yang kemarin Pak Edi, terutama kasus yang sempat menyedot perhatian, adanya banjir bandang kemarin yang ada di mana? Kaliangkrik atau Kajuran atau Widusari kemarin. Nah itu. Nah, berkaca dari itu, apakah memang pola hidup sosial masyarakat ini juga mempengaruhi terjadinya bencana, Pak Edi? Iya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan pada kita ya. Bagaimanapun juga banjir itu kan bukan semata-mata diakibatkan oleh alam, tetapi juga karena pola hidup manusia. Sehingga kami menyarankan khususnya kepada pendengar setia, mari kita jaga kebersihan, untuk tidak membuang sampah di tempat saluran irigasi. Karena kemarin kita amati semuanya bahwa luapan air yang ke jalan itu karena tampungan air di saluran itu tidak muat, sehingga muntah ke jalan. Kejadian tidak hanya ini aja, Mas Dharma. Seperti 1 tahun yang lalu, bukan 1 tahun, 9 bulan yang lalu di mana Kajuran ya? Iya, korban kan itu? Itu karena melawan arus. Jadi arus banjir ke bawah dia naik. Tapi sudah diingatkan. Tapi tidak sadar bahwa kanan kiri itu ada luapan air yang cukup luar biasa. Sehingga kami menyarankan khususnya kepada pendengar setia ini agar ketika terjadi hujan lebat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan mengantisipasi barangkali ini yang berdampak pada banjir. Sehingga tolong saluran-saluran yang saat ini barangkali sudah bersih, itu biasanya akan tertimpa oleh kotoran-kotoran, pohon yang patah, sampah. Ketika buntu, air ini muntah ke jalan berakibat banjir. Nah, kami sudah koordinasi dengan DPU, DPRKP, Pak Camat, agar kita selalu bersama-sama untuk melakukan monitoring, melakukan kegiatan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Artinya apa yang disampaikan Pak Edi ini tadi artinya semua itu tergantung atau membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Bukan hanya dari BPBD saja, bukan hanya dari kecamatan saja kan gitu. Nah, termasuk juga di Borobudur ini tentunya untuk menjaga Borobudur tetap aman dalam tanda kutip dari bencana yang ada, tentunya kan perlu adanya sinergi dari semua pihak. Nah, pola komunikasi yang baik ini juga perlu perlu dijalin, bahkan dipertahankan. Nah, selama ini pola komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Borobudur terhadap instansi yang lainnya demi menjaga agar kalau bencana sih kalau menurut saya itu memang sudah kehendak ya, tetapi memang kita bisa mengantisipasinya kan seperti itu. Nah, monggo Pak Camat, bagaimana pola komunikasi yang selama ini terbangun Pak Camat? Terima kasih. Kembali pada tugas kita selaku Camat kewilayahan, kita ada namanya Peraturan Mendagri nomor 101 tahun 2018
terkait dengan tugas Pak Camat untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan kebencanaan, di mana standar pelayanan minimal adalah merupakan salah satu tugas hadirnya negara untuk mengamankan masyarakat. Standar pelayanan itu antara lain satu terkait dengan layanan kita terkait dengan informasi kebencanaan. Terus yang kedua layanan kita terkait bagaimana mitigasi dan kewaspadaan terkait bencana. Terus layanan ketiga adalah bagaimana kita layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Tiga itu yang harus kita lakukan sebagai bukti hadirnya negara dalam permasalahan kebencanaan di masyarakat. Ini kita lakukan dengan polanya adalah pola koordinasi dan sinergitas. Sinergitas pentahelik yang kita terapkan. Kita tidak menempatkan penanganan kebencanaan pada satu UPD saja, taruhlah kepada BPBD. Namun ini tugas semuanya ya. Dari pemerintah dalam ini BPBD, kemudian dari masyarakat, kemudian kita juga melibatkan dunia usaha, kemudian kita juga melibatkan media massa seperti hal ini kita sosialisasi dengan panjenengan, dunia akademika juga kita libatkan, sinergitas pentahelik yang kita lakukan. Dan ini menjadi salah satu kekuatan kita terkait dengan penanganan kebencanaan di wilayah Borobudur. Terkait dengan koordinasi, kita mengkoordinasikan terkait dengan tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatannya, tapi koordinasi kita lakukan dalam kesiapan sumber daya. Betul. Baik sumber daya manusianya, kita di BPBD ada namanya TRC yang ditetapkan oleh Pak Bupati, dan juga kemudian di tingkat desa ada LPRB yang merupakan lembaga pengurangan risiko bencana tingkat desa yang ditetapkan oleh Pak Kades. Kemudian di tingkat kecamatan kita membentuk forum. Forum itulah yang mengkoordinasikan penanganan kebencanaan di wilayah, sekaligus merupakan salah satu motor penggerak terkait dengan penanganan kebencanaan yang dikelola oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana yang diketuai oleh Mas Oyes ini. Ini menjadi salah satu kekuatan kita. Tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya peralatan pun demikian. Pak Bupati sudah memberi ambulan pada semua desa. Kemudian di BPBD juga ada peralatan. Kemudian di tingkat desa kita sudah menginisiasi semua desa peralatan penanganan kebencanaan standar harus dimiliki. Sejak tahun 2018 kita minta 4 yang sudah disiapkan desa. Satu terkait dengan senso, kemudian kedua terkait dengan pompa air, ketiga terkait dengan genset, yang keempat adalah lampu spot. Nah, 4 inilah yang merupakan salah satu peralatan dasar yang dibutuhkan ketika ada penanganan kebencanaan. Harus ada itu. Harus ada. Nah, desa punya, kemudian dari kabupaten sudah lengkap, kemudian di tingkat kecamatan pun demikian. Kita di kecamatan FPLW sudah didukung oleh UPK PNPM untuk ke pengadaan ambulannya. Kemudian terkait dengan peralatan kebencanaan kita berkomunikasi dengan PT Taman Wisata. Kemudian dari berbagai dunia perbankan, ternyata mereka sangat perhatian terkait dengan tugas yang dilakukan UPRB. Sehingga nunsau sedikit banyak di tingkat FPRB kecamatan kita juga punya peralatan. Sehingga ketika ada terjun dalam penanganan kebencanaan, dari kabupaten ada peralatan, dari kecamatan ada peralatan, desa pun juga demikian. Indah pola koordinasi kita bangun. Luar biasa. Artinya memang dari seluruh komponen sudah siap ya. SDM manusianya maupun peralatannya ya. Termasuk membangun pola koordinasi kita. Koordinasinya. Nah, termasuk pola koordinasi kita, alhamdulillah yang kita lakukan ini pernah kita diundang di Kementerian Dalam Negeri. Pola koordinasi di Borobudur seperti apa? Kita paparkan di hadapan Kemendagri, kemudian di hadapan BPBD secara daring di se-Indonesia. Kemudian pola-pola itulah memunculkan adanya gerakan Kecamatan Tangguh Bencana. Kecamatan Tangguh Bencana. Berarti berawal dari itu ya? Iya. Kita merupakan salah satu role model terkait dengan pola koordinasi penanganan kebencanaan. Luar biasa Pak Camat. Tadi disebutkan Pak Camat bahwa FPRB Forum Pengurangan Resiko Bencana ini mengkoordinasikan terkait mitigasi maupun penanganan bencana yang ada di desa ya, desa ataupun kecamatan ya. Nah, selama ini Mas Oyes sebagai ketua, apa yang sudah dilakukan? Artinya
kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana, terutama khususnya di wilayah Kecamatan Borobudur. Silakan Mas Yoyes. Ya, yang pertama kita sering di grup, karena di FPRB Kecamatan Borobudur itu kita punya grup WhatsApp. Iya. Sewaktu ada informasi dari BMKG ataupun dari informasi terkait dari kebencanaan, kita sering share, Mas. Dan kita sudah berkoordinasi dengan LPRB desa, sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk peralatan maupun sarana yang lain, kita harus siap karena untuk kita menghadapi bencana sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan saat ini FPRB juga masih memantau di beberapa titik, Mas, karena di wilayah Kecamatan Borobudur itu sudah kami petakan mana yang terjadi longsor dan angin kencang. Terus yang angin kencang sendiri juga kita sudah ada pemetaan, dan kita bersosialisasi melalui grup WhatsApp untuk di tingkat LPBD maupun LPRB yang dan warga masyarakat, juga di tingkat sekolahan. Itu, Mas. Oke. Tadi kan Pak Edi mengatakan bahwa selain perubahan perilaku kehidupan manusia ini menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana, ternyata pemahaman terkait pola-pola kehidupan, pola-pola mitigasi ini penting. Apakah memang selama ini FPRB juga sudah melakukan sosialisasi atau mungkin pendekatan kepada masyarakat agar tidak seperti ini, agar tidak seperti ini? Betul, sudah, Mas. Kita sosialisasi ke warga masyarakat, khususnya untuk bila nanti di lokasi rawan longsor ada rekahan tanah, segera ditutup dengan gotong royong, terus jangan buang sampah sembarangan yang mengakibatkan nanti tanah longsor maupun banjir. Kita sudah sosialisasi. Oke. Dan sampai dengan hari ini, kendala apa yang masih dialami oleh FPRB sendiri? Untuk kendala sampai di ini kita alhamdulillah tidak ada, Mas. Semuanya lancar ya? Lancar. Oke, siap. Artinya semua sudah tersedia atau sudah sudah siap tempur ya. Orangnya maupun peralatannya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Camat. Terima kasih juga yang di kesempatan sore hari ini sudah ikutan bergabung melalui WA di 081578968968. Langsung kita sapa yang pertama. Ada Bang Arifin di Magelang. Beberapa waktu yang lalu rumah saya kena pohon tumbang, dan untuk penanganan sudah dilakukan oleh relawan dan juga BPBD. Pertanyaan saya, untuk perbaikan apakah bisa kami dibantu? Nah, ini kayaknya Pak Edi saja lah. Monggo Pak Edi, silakan Pak Edi. Iya, ini langsung dijawab sama Pak Edi nih. Mas Arifin ini, semoga nanti ini yang pertama dan yang terakhir ya kejadiannya. Sebab potensi ancaman bencana saat ini adalah pohon tumbang. Pohon tumbang. Karena angin yang cukup kencang berakibat pohon itu tumbang. Ya. Kami belum bisa menjawab secara pasti yang dimaksud bantuan, apakah bantuan tenaga sudah kita kirimkan. Tapi insya Allah kemarin sudah kita kirimi logistik barangkali ya. Pasti ya. Pasti ya, insya Allah ketika itu sudah masuk data pada kami. Nah, kemudian terkait dengan masalah bentuk bantuan, kami belum bisa memetakan, Mas Dharma, bantuan dana, bantuan wujud gendeng barangkali dan lain sebagainya. Ya insya Allah besok ketika ada peristiwa seperti itu, biar laporan ini nanti secara rigid ya, agar bisa kami asesmen di sana. Insya Allah Pak Bupati saat ini ketika itu terjadi rumah roboh katakanlah rusak berat, beliau bagus, jadi akan turun. Terus pertanyaan, dana dari mana? Dari CSR, Mas. Dari CSR ya? Dari DPRKB. Oke. Ya, kemudian dari pemerintah juga ada, Basnas juga ada. Kita sudah kolaboratif kok dengan berbagai elemen masyarakat itu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih, khususnya pada UPRB, LBBD,
FBRB, relawan, apapun sebutan namanya. Karena BPBD tidak mungkin berdaya ketika kita tidak dibantu orang-orang kita di lapangan. Oke, siap. Ini Mas Arifin ya, lebih rigid lagi. Kira-kira apa sih bantuan yang diharapkan? Tetapi kalau memang kemarin terjadi pohon tumbang, kemudian sudah dilakukan penanganan oleh relawan dan juga BPBD, biasanya logistik sudah langsung dikirim ya. Iya. Oke, siap, Mas Arifin. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Anda di kesempatan sore hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, dan selanjutnya ada Ibu Umi Maisaroh, Ibu ya ini ya, bukan Mbak ya. Ibu Umi Maisaroh di Dukun. Ada beberapa pohon besar yang batangnya itu membahayakan pengguna jalan. Kalau minta dipotong, apakah bisa minta bantuan ke BPBD? Nah ini monggo langsung aja Pak Edi langsung ini. Ya Pak Dharma, terima kasih ini pertanyaannya. Pertama akan kita lakukan pengamatan di lapangan. Kalau toh pohon besar itu di pinggir jalan, itu menjadi kewenangan DPU sama LH. Oke. Ya. Di mana Bu itu Bu ya? Pohonnya di mana kan gitu. Oke. Tetapi kalau pohon itu adalah milik pribadi seorang, kita setidaknya harus ada izin. Oke. Tidak semata-mata nanti kita potong. Ternyata orangnya nggak berkenan. Iya, nggak berkenan. Tetapi kalau Mas Dharma, kalau pohon itu menurut BPBD itu berpotensi, berpotensi membahayakan bagi manusia maupun rumah ataupun orang sekitarnya, kita siap untuk mengeksekusi. Oh tuh, Bu Umi, BPBD siap mengeksekusi asalkan memang sesuai dengan asesmen dari BPBD itu memang betul-betul membahayakan ya. Iya. Tapi kalau itu hanya pohon besar, nah, di mana-mana pohon besar di pinggir jalan. Dan itu menjadi kewenangan DPU sama LH. Ada fungsi nanti LH sama DPU marah ketika nanti BPBD yang motong jalan. Betul juga, kalau misalnya itu pohon itu milik pribadi, teko kita tebang ternyata yang punya pohon nggak terima. Betul. Oke, Bu Umi Maisaroh, terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi pengetahuan untuk Anda. Jadi pohon itu ada di mana, miliknya siapa, dan apakah memang benar-benar membahayakan atau tidak gitu ya Pak Edi ya. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang masuk. Ini dari Ridwan. Sekarang kan musim hujan, air ini agak melimpah. Namun ketika besok kemarau, sebaiknya apa yang harus kami lakukan agar mata air tetap terjaga airnya? Kebetulan saya juga berada di lereng Menoreh. Kemungkinan kalau prediksi saya, Mas Ridwan ini kemarin juga mengalami kekeringan juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Monggo, siapa yang mau? Pak Camat, gitu ya? Monggo silakan Pak Camat. Terima kasih Mas Ridwan, izin kami menjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Satu terkait dengan permasalahan masalah iklim. Kita sudah ada namanya program Kampung Iklim. Proklim. Di tanggal 20 kemarin sudah ada kesepakatan seluruh desa di Kecamatan Borobudur menuju pada Kampung Iklim, dan harapannya dalam waktu dekat Kecamatan Borobudur pun menjadi Kecamatan Proklim yang ramah dan care terkait dengan program iklim. Terkait dengan program iklim itu ada dua, satu mitigasi dan dua adaptasi. Terkait dengan musim kemarau, kita sudah mulai langkah adaptasi di beberapa titik. Ada di Giri Purno, ada di Giri Tengah, ada di Majak Singi. Salah satu yang kita lakukan adalah inovasi terkait dengan program IPAH, instalasi penyimpanan ataupun penampungan air hujan di musim hujan. Jadi kita manfaatkan curah hujan yang tinggi, kemudian kita tampung dalam bak-bak penampungan. Ini akan membantu kita terkait dengan kekurangan air di musim kemarau. Walaupun tidak secara langsung, tapi sedikit banyak akan membantu. Karena di awal musim kemarau biasanya 1, 2, 3 bulan itu air masih ada. Namun bulan keempat sampai dengan datangnya musim penghujan, air itu sudah mulai berkurang. Saya nun sewu, tabungan kita untuk air bisa dimanfaatkan pada saat itu. Program itu sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Namanya IPAH. Instalasi pemanenan air hujan. Instalasi pemanenan air hujan. Kita sudah bekerja sama baik itu dengan cabang dinas kehutanan, baik dengan yayasan TRIK maupun dari ASB. Itu sudah dilakukan.
Oke, luar biasa. Ini sudah. Mas Ridwan, tuh ternyata sudah ada sistem sedemikian rupa. Bagus loh ini. Kalau yang disampaikan Pak Camat ini, artinya pemanenan air hujan dipanen. Saya baru ngeh ini ternyata ada sistem seperti itu. Iya kan? Yeah. Oke, apakah ini memang sudah di seluruh Kabupaten Magelang sudah seperti ini belum Pak Edi? Belum. Oh, belum ya? Iya. Jadi kita IPAH ini sebetulnya sebuah program di mana nanti Borobudur itu akan menjadi semacam role model gitu. Oh iya, role modelnya. Iya. Dan kita akan nanti tarik nanti ke Gerabak atau wilayah-wilayah yang berpotensi itu kekeringan. Kekeringan ya. Sehingga yang lainnya masih kita bantu untuk air bersihnya. Oke, Pak Edi, kalau berkaca di tahun kemarin ya, kalau di Borobudur sendiri sekitar berapa kali atau berapa banyak sih dropping air yang sudah dilakukan oleh BPBD ketika mengatasi kemarau kemarin? Ketika data kami tidak membawa, mohon maaf, kami tidak bisa membacakan. Tapi yang jelas, dia ada hari tanpa dropping. Dia ada hari tanpa dropping. Dia ada hari tanpa dropping. Iya. Dan hampir sekitar 8 ya, Pak Camat ya. Kita dropping semuanya, Pak. Pokoknya ketika dia minta, kita beri. Kita beri. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oh, ini Mas Arifin menjawab. Alhamdulillah, Mas Arifin tadi yang minta bantuan tadi. Iya. Alhamdulillah kalau logistik sudah. Yang saya tanyakan adalah tenaga relawan. Apakah bisa dibantu gitu? Ya. Untuk Mas Arifin ini yang tercinta ini, karena kondisi saat ini potensi ancaman cukup menyebar di 370 desa kelurahan. Betul. Sehingga ketika kami ini membantu khususnya untuk penanganan di sana, barangkali kami sangat terbatas karena kami mobile. Tetapi insya Allah dengan koordinasi nanti antar Pak Camat, antar relawan, saya kira relawan nanti siap untuk membantu. Entah yang ada di desa, entah yang di RBBD, OBRB. Tadi saya sampaikan Mas Oyes tadi kan membuat kita senang. Ketika di Borobudur itu dalam keadaan landai, mandali, kita pun siap diminta bantuan ke tempat lain tertentu. Luar biasa. Oke, Mas Arifin, terima kasih ya. Ada satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Amin di Muntilan. Membawa korban laka dengan ambulans, itu apakah ada biayanya? Biasanya Mas Ojes ini, arahnya ke situ ya. Biasanya, monggo Mas Ojes, silakan. Kalau saya kebetulan sering membawa korban laka, Mas. Karena setelah kita evakuasi, bawa ke rumah sakit. Setelah itu kita serahkan ke rumah sakit, kita langsung pulang gratis, Mas. Mas Amin, gratis, tapi jenengan jangan mengharapkan memanfaatkan. Jangan ya. Jangan. Ini artinya memang selama ini pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama untuk korban laka free ya Mas ya? Kalau saya free, Mas. Oke. Free. Kita free, ya. Sering membantu dari Polresta, dari Inavis, kita tidak ada. Kita tetap free. Oke, Pak Camat, kayaknya ada yang mau ditambahkan Pak Camat. Betul, terkait dengan tersebut, Nun Sewu di tingkat desa pun kita sudah ada masing-masing desa untuk mempersiapkannya. Salah satu di antaranya ada desa yang sudah menyiapkan semacam SPPD bagi yang piket dan sebagainya. Dan terakhir kita di kebijakan di dana ADD terakhir ini ada insentif yang diberikan oleh Pak Bupati kepada supir ambulan desa. Jumlahnya walaupun belum banyak, tapi ini merupakan salah satu wujud keinginan dan kepedulian beliau terkait bagaimana melayani masyarakat secara maksimal gitu ya. Tidak hanya itu, teman-teman juga secara mandiri melakukan pelatihan. Mas Oyes ini sering mengundang dari Inavis, sering mengundang dari BMI, bagaimana menangani laka-laka air, laka-laka kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Karena kalau tidak diberi bekal, alih-alih menolong, tapi ternyata malah menyebabkan tambah parah gitu kan. Misalnya patah tulang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Inavis juga memberikan utamanya informasi terkait dengan ketika kita menemukan mayat dan sebagainya. Kalau tidak kita pahami, ternyata
berbahaya juga mayat itu bagi para penolong. Jangan sampai kita istilahnya apa ya, menolong ya, tapi malah jadi korban. Ini termasuk teman-teman juga sering melakukan pelatihan. Oke, siap. Terima kasih Pak Camat. Terakhir, Pak Edi, closing statement. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga Kabupaten Magelang terkait mengantisipasi musim hujan kali ini, terutama khususnya untuk warga-warga yang ada di Kecamatan Borobudur. Silakan, ya. Pak Edi. Ya, kami berharap, kami berpesan khususnya kepada pendengar yang tercinta Gemilang FM ini, saat ini kita memasuki dari musim kemarau ke musim hujan. Ya. Maka kesiapsiagaan itu penting. Bahasa kita adalah orang yang cerdas, orang yang selamat. Mari kita untuk cerdas selalu. Sehingga satu, itu untuk lebih berhati-hati. Yang kedua, karena situasi hujan ini tidak bisa kita tebak. Dari ringan, sedang hingga berat, yang berpotensi sangat luar biasa potensi bencananya. Untuk itu kami minta untuk tidak berteduh tadi di bawah pohon yang cukup besar, kemudian berteduh di bawah tiang listrik, berteduh di baliho. Ini semuanya untuk keselamatan kita bersama. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kebencanaan, silahkan nanti untuk menghubungi baik dari kecamatan, baik dari OPRB, LPBD, khususnya Borobudur, maupun BPBD. Seperti itu, Mas Dharma. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi, Pak Camat juga terima kasih. Mungkin ada closing statement terakhir Pak Camat. Bencana alam timbul karena manusia. Oleh karena kami berharap mari segenap warga Magelang terkait dengan alam, mari kita peduli untuk kelestarian alam. Alam akan peduli pada kita. Dan setiap ada bencana tentunya ada namanya tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Nah, kalau kita sering berkomunikasi berbaik-baik dengan alam, alam akan berbaik-baik dengan kita sehingga non sewu kebencanaan bisa kita terdeteksi sedini mungkin. Sedini mungkin. Oke, siap. Mas, silakan terakhir. Ya, untuk para pendengar Gemilang FM, silakan kalau mau berbagi informasi maupun kirain berbagi bencana maupun sharing, silakan bisa ke posko FPRB. Di mana sih? Nah, saya penasaran itu. Ya, untuk posko FPRB di Jalan Balaputra Dewa nomor 31 Brojonalan Wanurejo Borobudur. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih waktunya sore hari ini sudah berbagi bersama kita semuanya. Pak Camat juga terima kasih. Mas Oyes, terima kasih. Sukses selalu untuk FPRB Borobudur. Dan ini yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa kebencanaan atau yang namanya bencana itu tidak dapat kita prediksi ya. Dan tentunya di tengah kehidupan sehari-hari kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan terjadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber dan sahabat Gemilang. Demikian tadi Jamus Gemilang di kesempatan kali ini terkait dengan kesiapsiagaan Borobudur menghadapi musim penghujan 24 Oktober 2025. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga partisipasi Anda. Dharma Wijaya undur diri, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.